Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 22017077, Prodi Sastra Indonesia, mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, dan dosen pengampu yaitu Ibu Yeni Hayati SSM Home. Baiklah, adapun materi yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu mengenai perkembangan karya sastra sastrawan perempuan dan perkembangan sastra anak. Langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu perkembangan karya sastra sastrawan perempuan. Sebelumnya, saya akan menyinggung terlebih dahulu mengenai posisi perempuan. Jika kita lihat pada masa lampau, posisi perempuan pada masa itu tidaklah menguntungkan. Di setiap segi kehidupan, perempuan selalu dianggap lemah dan dijadikan warga kelas 2. Mereka memiliki posisi berada di bawah laki-laki, yang dimana mungkin dengan kondisi saat itu bisa diistilahkan dengan tidak adanya kesetaraan gender. Posisi ini tentunya tidak mengherankan lagi. Bahkan, jauh sebelum kedatangan Islam di Jazirah Arab, wanita berada dalam puncak kehinaan, yang dimana pada saat itu mereka tidak memiliki hak untuk mengungkapkan pikiran dan permasalahan hidupnya. Wanita di zaman Jahiliyah dijadikan sebagai objek pemuas nafsu, alat jual beli, ataupun sebagai hadiah persembahan. Nah, di Indonesia sendiri, keadaannya tidaklah jauh berbeda. Pada masa dahulu, perempuan Indonesia nasibnya sama seperti perempuan belahan bumi lain. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih diturunkan hingga saat ini, membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya, wanita Indonesia perlahan mulai menggeliat. Hal ini mulai memasuki sendi-sendi yang lain seperti sastra. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang pengarang wanita dari zaman ke zaman. Sejarah mencatat bahwasannya ada beberapa nama pengarang wanita dalam periode sastra. Ajib Rosidi menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 pengarang wanita yang bersinar pada zamannya. Pada periode 1933 sampai dengan 1942, ada tokoh Selasih atau Seleguri yang bernama asli Saryamin Ismail. Selain Selasih, ada juga Hamidah atau Fatimah Had-Delais. Roman yang ditulisnya berjudul Kehilangan Mestika pada tahun 1935. Keduanya sama-sama mengungkap kemalangan dan kesedihan pelaku. Berbeda dengan Selasih dan Hamidah, selanjutnya justru ada Sa'adah Alim. Ia berani mentang adat. Dia adalah satu-satunya wanita pengarang drama pada waktu itu. Karya-karya Sa'adah berkisar tentang pertemuan dan perceraian, yang akhirnya terjadi pertemuan kembali yang lebih bahagia. Selanjutnya, pada saat menjelang Jepang datang, muncullah Maria Amin yang menulis sajak di majalah Pujangga Baru. Maria Amin pada saat itu merasa kecewa dengan kehidupan sosial politik kala itu. Ia pun menyampaikan gagasan-gagasannya dalam dunia simbolik. Karyanya antara lain yaitu Tinjaulah Dunia yang berupa prosa, Kapal Udara yang berupa sajak, Aku Menyingkir yang berupa sajak, dan Penuh Rahasia yang berupa prosa. Lanjut, setelah Perang Kemerdekaan atau sekitar tahun 1950 sampai 1970-an, muncullah nama-nama pengarang wanita yang lebih banyak. Di antaranya ada Ida Nasution, Wajaluti, S. Rukiah, dan Esti Nuraini. Wajaluti dan Esti Nuraini lebih dikenal sebagai penyair, sedangkan S. Rukiah dikenal sebagai penyair sekaligus juga sebagai penulis prosa. Adapun generasi setelah Ida Nasution yaitu ada N. Hadini. Cerpen-cerpennya menunjukkan perhatiannya terhadap kepincangan-kepincangan sosial. Pada tahun 1970-an, karya-karya sastra yang ditulis oleh perempuan mulai mendapat pengakuan yang lebih besar. Beberapa penulis perempuan seperti N. Hadini, Ayu Utami mengeksplorasi isu-isu gender dan menghadirkan perspektif unik dalam sastra Indonesia pada waktu itu. Kemudian, pada periode 1962 sampai 1970-an, pengarang perempuan mulai bertaburan di dunia sastra Indonesia. Namanya sendiri seperti Titis Pasino, Sugiyati Siswandi, Erni Siswati Utomo, Titi Said, Eni Sumargo, Rayani Sriwidodo, Mirawe, Margate, Larose, dan lain-lain. 3 perempuan pengarang terakhir dikenal karena fiksi romantis yang menjadi ciri novel yang ditulisnya. Kemudian pada periode 1990-an sampai sekarang, muncullah sejumlah pengarang perempuan yang semakin banyak.
Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Pada periode ini, kita mengenal sosok Rosa Herliani, Nendan Lilis Aisyah, Ayu Utami, Helvitiana Rosa, Dewi Lestari, Jenner Maisa Ayu, Asma Maryam, Ratih Kumala, Dewi Lestari, Asma Nadia, Vira Basuki, Ana Maryam, Ratih Kumala, Dewi Sartika, Anise Karningsih, dan lain sebagainya. Tema-tema yang mereka pilih pun beragam, disesuaikan dengan seiringnya perkembangan zaman. Pada periode ini, misalnya terjadi perubahan estetika sastra, berubah sejak kehadiran novel zaman, yaitu karya Ayu Utami. Ayu Utami begitu berani mengeksplorasikan tubuh dengan diksi-diksi yang menjurus kepada seks, dan telah menyentak kepada dunia sastra. Tindakannya tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan serta diungkapkan di depan khalayak, karena dianggap bersinggungan dengan nilai-nilai budaya timur yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Atas tindakan keberanian itu pun, ia menuai pujian, tetapi tidak jarang juga dia mendapatkan kritikan. Munculnya sejumlah penulis perempuan dalam panggung dunia sastra tampak memiliki hubungan yang tak terpisah dengan transformasi sosial kultural Indonesia, yang antara lain merupakan hasil perjuangan wanita, terutama kaum feminis dan emansipatoris perempuan. Para feminis dan pejuang emansipasi wanita ingin mendudukan eksistensi perempuan dalam kesetaraan gender, sehingga saat ini sastra tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki dengan ideologi patriarkinya, dan perempuan tidak hanya sekedar menjadi peran dalam karya sastra, tetapi juga turut memberikan pengaruh besar dalam dunia sastra dengan pemikiran yang lebih dinamis. Wanita yang dahulunya dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan sebagai objek semata, kini memilih untuk melakukan perubahan. Penulis perempuan di zaman pun memiliki keleluasaan penuh dalam menuangkan pikirannya. Mereka tidak hanya sekedar menuliskan romansa kesedihan seputar kehidupan mereka dan tetap berkutat pada kodrat mereka sebagai perempuan, tetapi juga lebih berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidupnya. Adapun selanjutnya yaitu mengenai tentang genre sastra. Yang pertama yaitu genre metropop. Genre metropop yang muncul pada tahun 2000-an mengisahkan cerita tentang perempuan yang tinggal di kota besar dengan permasalahan hidupnya di seputar percintaan, pekerjaan, dan persahabatan. Novel metropop memiliki tema yang hampir mirip, yaitu menceritakan tentang kehidupan perempuan muda di kehidupan modern. Beberapa di antaranya mengatakan bahwasannya novel ini hampir mirip dengan novel genre chick lit. Perbedaan dari novel genre metropop dengan genre chick lit terletak pada ending atau akhir cerita yang dituliskan. Novel chick lit disebut selalu memiliki akhir yang bahagia. Berbeda dengan akhir cerita novel chick lit, novel metropop memiliki ending yang disebut lebih realistis pada kehidupan nyata dan lebih dewasa. Itulah sebabnya, ending dari novel genre metropop tidak selalu berakhir bahagia. Adapun ciri-ciri novel metropop antara lain yaitu yang pertama, temanya mengangkat tentang kehidupan perkotaan yang modern. Yang kedua, memiliki ending yang realistis seperti kehidupan nyata. Yang ketiga, digunakan untuk menceritakan tentang fenomena yang sedang terjadi di kehidupan modern perkotaan saat ini. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa yang sedang populer. Contoh judul novelnya sendiri yaitu Critical Eleven karya Ika Natasha pada 2015, The Star and I, Ilan Nathan pada tahun 2021, Dirty Little Secret, yaitu pengarangnya ialah Alia Zalia pada tahun 2014. Selanjutnya genre chick lit. Novel chick lit merupakan genre novel yang menceritakan tentang kehidupan perempuan muda dengan berbagai persoalan hidup yang dialaminya. Tema yang biasa diangkat dalam novel chick lit dapat berkisah tentang karir, percintaan, atau kehidupan pribadi lainnya yang memperlihatkan kemandirian. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bercerita tentang kehidupan perempuan muda yang modern. Yang kedua, tema cerita mengenai perempuan yang berkarir, tentang cinta atau kemandirian seorang perempuan. Yang ketiga, latar belakang lokasi dalam novel biasanya di kantor, restoran, kafe, maupun di rumah ataupun kamar tidur. Pun contoh judul novelnya yaitu Surprise Me karya Sophie Kinsella pada tahun 2018,
Divortir karya Ika Natasha pada 2008, dan Miss Jutek karya Yeni Hardiwijaya pada tahun 2004. Kita akan lanjut pada topik berikutnya, yaitu mengenai tentang sastra anak. Sastra anak di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1945. Anak-anak mulai mengenal cerita-cerita yang mengandung unsur didaktis. Cerita anak yang berkembang seperti dongeng, buku cerita, dan buku-buku terjemahan dari luar negeri. Pada tahun 1945, buku bacaan anak dianggap tidak memadai. Membaca buku sangat penting untuk dilakukan oleh berbagai kalangan. Seharusnya, orang tua membiasakan anak-anak untuk membaca sejak dini. Misalnya membaca cerita anak, cerita dongeng, dan lain-lain. Melalui karya sastra, dapat mengembangkan wawasan anak yang membuat anak mengerti dunia dan menjadi perilaku insani, dapat membayangkan dan merasakan keindahan, serta dapat merasakan kesadaran akan kehidupan orang lain. Sastra memberikan banyak pengalaman, seolah-olah anak tersebut dapat berimajinasi seakan-akan mengalaminya. Halnya berpetualang dan perjuangan melewati suatu rintangan. Sastra anak adalah bentuk karya sastra yang diperuntukkan untuk anak-anak sebagai jenis bacaan cerita anak-anak. Sastra anak dalam kehidupannya memiliki pengaruh yang cukup besar, karena sastra anak melalui proses membaca sendiri atau menyimak cerita yang dibacakan oleh orang lain, menjadikan kegiatan yang positif dan meningkatkan keterampilan membaca bagi anak-anak, sarana hiburan, dan alat pendidikan serta penanaman nilai, norma, perilaku, dan kepercayaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Pada penulisan sastra anak, harus benar-benar memperhatikan tema, bahasa, gaya penulisan, dan seterusnya benar-benar memperhatikan anak. Sesuai dengan sasaran pembacanya, sastra anak dituntut untuk dikemas dalam bentuk yang berbeda dari sastra orang dewasa, sehingga dapat diterima anak dan dapat dipahami mereka dengan baik. Sastra anak merupakan pembayangan kehidupan yang imajinatif ke dalam struktur bahasa anak. Sastra anak sendiri adalah sastra yang ditunjukkan untuk anak-anak, bukan sastra yang bercerita tentang anak. Sastra anak berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak yang berusia antara 6-13 tahun. Sejarah perkembangan sastra anak di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa perjalanan sastra anak di Indonesia belumlah positif, karena sejak dahulu hingga saat ini, sastra anak baru berkembang. Anak belum menemukan dan merasakan adanya bacaan cerita anak yang diidolakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya majalah, surat kabar, buku cerita, novel anak yang beredar di Indonesia. Sastra anak belum menjadi perhatian serius untuk tampil primordial, meyakinkan namun selalu mengkhawatirkan. Tidak diketahui dengan jelas argumen apa yang membuat banyak orang mengabaikan sastra anak, termasuk pemerintah yang gagal menghargai sastra anak sebagai bagian penting dari budaya yang ada di negeri ini. Minimnya perhatian terhadap sastra anak dari berbagai kalangan dipengaruhi oleh peninggalan pemerintahan Belanda pada masa kolonial yang tidak menginginkan sastra berkembang secara bebas, khususnya sastra anak. Warisan kolonialisme Belanda ini berlanjut ketika Indonesia merdeka. Ada penilaian yang diwarisi Belanda dari anak-anak jajahannya, yaitu bahwa dunia anak-anak bukanlah bagian penting dari peradaban budaya yang ada di masyarakat. Sastra anak di Indonesia masih memprihatinkan, belum diperhitungkan di dalam dunia sastra, sehingga tidak banyak penulis cerita anak yang profesional. Nama-nama pengarang anak seperti Toha Mokhtar, Duyanto Setiawan, Julius Sejarana Mual, FX Susilo Murti, dan lain-lain kehilangan pemerannya demi pengarang non-anak yang luput dari pengamatan dan kritikus sastra. Sastra anak berperan penting dalam membangun sumber daya manusia sejak dini, sehingga kehadiran sastra anak tidak hanya hadir tetapi keberadaan sastra anak memiliki dampak yang sangat luar biasa. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya perhatian semua pihak seperti orang tua, pendidik, pemerintah, bahkan sastrawan Indonesia agar menghasilkan SDM masa depan yang kualitasnya lebih baik dari SDM Indonesia saat ini. Setelah memahami bagaimana sejarah berkembangnya sastra anak di Indonesia, mulai dari karya-karya yang tercantum di surat kabar, majalah, dan sebagainya yang masih belum banyak diperhatikan oleh pembaca khususnya anak-anak. Dengan kemajuan teknologi di era 4.0
kosong mendorong dan memotivasi sastrawan Indonesia untuk lebih berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dengan sastra anak pada masa kini tidak hanya terdapat pada surat kabar, majalah, dan buku saja, namun juga terdapat dalam bentuk digital. Bentuk digital yang dimaksud ialah aplikasi membaca karya sastra anak yang dapat diunduh serta dinikmati oleh pembaca melalui gawai atau media elektronik lainnya. Begitu panjang perjalanan sastra anak di Indonesia, mulai dari sastra anak yang memprihatinkan sampai kondisi sastra anak saat ini yang mulai berkembang berbasis digital. Di masa mendatang, berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan kembali sastra anak agar tidak sekedar dianggap ada, tetapi juga turut mewarnai khasanah sastra di Indonesia dan memberi kontribusi yang positif untuk masa depan bangsa Indonesia. Maka sejak dini, semua pihak diharuskan untuk peduli pada karya sastra anak. Kepedulian terhadap sastra anak sejatinya dimulai dari sastrawan Indonesia dalam menulis cerita anak yang berkualitas, mengapresiasi karya sastra anak yang ada, dan tidak menilai kehadiran sastra anak sebagai sesuatu yang kurang memiliki nilai. Genre sastra anak. Menurut Winarni, sastra anak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu puisi, prosa, dan drama. Yang pertama yaitu puisi. Puisi adalah serangkaian kata dalam bait yang memperhatikan rima dan irama dengan menggunakan bahasa yang indah. Dapat dikatakan bahwasanya puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Puisi adalah genre sastra yang amat memperhatikan pemilihan aspek kebahasaan, sehingga tidak salah dikatakan bahwa bahasa puisi adalah bahasa yang tersaring penggunaannya. Puisi anak sudah banyak ditemukan ke dalam majalah Bobo, koran, dan lain-lain. Yang kedua ada prosa. Prosa adalah karya sastra yang tidak dibuat atas rangkaian bait demi bait, tetapi dibuat atas rangkaian alinea dengan merangkaikan unsur-unsur tempat, waktu, suasana, peristiwa, pelaku berdasarkan tema yang diperoleh secara imajinatif. Menurut Julinan, jenis prosa fiksi antara lain prosa fiksi sains, prosa fiksi realistik, dan prosa fiksi imajinatif. Yang terakhir ada drama. Drama merupakan cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan action di hadapan penonton. Dengan demikian, drama merupakan salah satu karya sastra yang dipakai sebagai medium pengungkapan gagasan atau perasaan melalui serangkaian dialog antar pelaku dan adegan yang tujuan utamanya akan dipertunjukkan.